Jumpa lagi sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas berita ya. Dan berita yang akan kita ulas kali ini adalah berita terkait pernyataan kesiapan Ganjar Pranowo untuk nyapres di 2024 ya. Kita akan membacakan berita yang ditulis oleh kompas.com ya. Setelah kita bacakan lalu kita ulas bersama ya. Mantap. Ya, kompas.com 19 Oktober 2022 dengan judul berita adalah Ganjar nyatakan siap jadi capres, Nasdem tunggu keputusan PDIP ya. Oke ya. Jakarta Kompas.com. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Nasdem menunggu keputusan PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau tidak ya. Ia merespon pernyataan Ganjar yang siap maju sebagai calon presiden. Ya, kita sudah menunggu, pernah menominasikan beliau kan waktu itu. Kan beliau tidak bisa berkomunikasi karena persoalan dia sebagai kader partai, kata Ali saat dihubungi Rabu 19 Oktober 2022 ya. Kendati demikian, Ali menegaskan bahwa Nasdem sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres ya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan Ganjar dicalonkan sebagai wakil presiden oleh Nasdem. Wah, ini kira-kira Ganjar mau nggak ya? Masa popularitas elektabilitasnya sama kok dia mesti jadi wapres, kenapa nggak Anies Baswedan jadi wapres ya, kira-kira begitu ya. Semua kemungkinan itu ada, Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Andika ini kan menjadi rekomendasi oleh Rakernas. Artinya bahwa figur-figur ini paling layak kemarin oleh Nasdem. Ini juga sejalan dengan hasil survei, kata dia. Di sisi lain, Ali membahas soal pentingnya menjaga fatsum dan etika dalam berpolitik. Jadi seorang kader partai seharusnya memiliki etika. Begitu juga dalam mencalonkan orang juga harus memiliki etika, kata dia. Ia mengakui bahwa Nasdem terus membuka komunikasi dengan partai politik lain, termasuk PDIP terkait pencapresan dalam pemilu 2024. Sebelumnya diberitakan Ganjar Pranowo menyatakan kesanggupannya jika diusung PDIP sebagai capres. Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap akan hal itu, kata Ganjar dikutip dalam wawancara yang diunggah YouTube Berita 1. Hal tersebut disampaikan Ganjar setelah ditanya soal kesiapannya jika menjadi Presiden Republik Indonesia. Kendati demikian, Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDIP. Mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun di sisi lain, Ganjar juga menilai hasil survei juga mesti dilihat partai dalam mengusung capres maupun cawapres. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, jadi memang pernyataan Ganjar yang dilontarkan saat diwawancara pada salah satu stasiun televisi swasta, ya, Ganjar menyatakan kesiapannya jika dicalonkan oleh partai politik menjadi capres 2024 ya. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pernyataan Ganjar ini menimbulkan banyak sekali respon ya dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok relawan ya yang awalnya mulai kendor, tetapi dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan dirinya siap maju menjadi jika dicalonkan menjadi capres 2024, maka relawan itu semakin percaya diri dan mungkin mereka akan semakin memantapkan barisan langkah perjuangan mereka untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ya.
Kemudian yang berikut adalah yang menurut saya menarik adalah bahwa tanggapan dari PDIP sendiri juga berbeda ya. Kalau kita lihat dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya itu biasanya PDIP itu menanggapi setiap pernyataan Ganjar Pranowo, setiap tindakan Ganjar Pranowo itu dengan narasi yang berbau sinis, yang berbau sindiran, yang berbau kritikan dan macam-macam lainnya. Tetapi kali ini justru pernyataannya sangat bijaksana sekali ya. PDIP melalui Sekjen Hasto Kristianto mengatakan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo itu tidak menyalahi aturan apapun ya. Dan memang seorang kader harus seperti itu ya. Jadi ketika ditanya apakah Anda siap untuk menjadi apapun, menjadi kepala daerah ataupun menjadi presiden ataupun menjadi apapun yang ditugaskan oleh partai, maka Anda harus siap ya. Jadi kali ini PDIP tidak mengkritik Ganjar, tetapi PDIP justru mendukung pernyataan Ganjar ya. Itu saya kira poin menarik ya. Jadi mungkin elit PDIP sudah mempelajari situasi ya, mempelajari pergerakan politik akhir-akhir ini yang makin meningkat ya, yang dimana posisi elit PDIP makin terjepit ya ketika mereka memaksa untuk mengedepankan atau untuk memajukan Puan Maharani sebagai Capres 2024. Jadi mungkin situasi ini yang membuat elit PDIP mulai berpikir ulang ya, mulai menata ulang rencana politik yang akan mereka lakukan dalam menghadapi Pilpres 2024. Jadi saya kira ada angin segar buat Ganjar Pranowo ya. Kemudian yang berikut adalah dari banyak pengamat ya, ada sebagian pengamat yang mengatakan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo ini adalah sebagai sebuah bentuk kode ya. Jadi Ganjar mendapatkan sinyal bahwa ada dukungan dari Megawati ataupun PDIP. Tetapi dalam kesempatan lain PDIP ya masih masih belum terbuka ya secara resmi. Mereka masih mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada restu ya, belum ada restu, entah itu Ganjar Pranowo, entah itu Puan Maharani ataupun tokoh-tokoh lain, belum ada restu dari Ibu Megawati ya. Jadi tetapi langkah yang mereka ambil yaitu menyikapi pernyataan Ganjar Pranowo dengan bijaksana. Saya kira publik juga sudah pandai membaca ya, pandai membaca bahwa memang PDIP pada akhirnya akan mendukung Ganjar Pranowo ya. Kemudian yang berikut adalah tanggapan juga dari partai-partai lainnya. Saya kira partai-partai lain juga sedang menunggu Ganjar Pranowo ya, katakanlah KIB ya, kemudian Partai Nasdem ya, seperti yang dibacakan dalam berita tadi bahwa memang Nasdem juga walaupun sekarang sudah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024, tapi mereka masih menantikan Ganjar Pranowo ya. Jadi jikalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar sebagai entah Capres atau Cawapres, maka Ganjar akan diperebutkan oleh partai-partai lain, katakanlah KIB ya, ataukah bisa juga Gerindra, PKB, atau juga Nasdem dengan koalisinya. Karena memang Ganjar ini potensial sekali ya. Ganjar ini termasuk salah satu tokoh yang potensial untuk bisa memenangkan Pilpres di 2024 ini. Jadi memang posisi-posisi ini yang membuat menurut saya PDIP semakin galau ya, dalam tanda kutip adalah elit PDIP. Kenapa? Karena bagi saya permainan mereka itu artinya akhirnya membuat mereka sendiri yang terjebak di dalamnya. Sementara Ganjar Pranowo terus melaju dan pada akhirnya Ganjar Pranowo semakin percaya diri ya. Saya kira Ganjar Pranowo memiliki kepercayaan diri yang luar biasa ya, ketika ada dukungan masyarakat yang begitu luar biasa, kemudian ada dukungan partai-partai di luar PDIP yang begitu luar biasa. Jadi membuat tingkat kepercayaan diri Ganjar Pranowo itu semakin meningkat. Bahkan Ganjar Pranowo berani untuk menyatakan di hadapan publik dia
bersedia dicapreskan ya. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah saya kira ini poin penting juga bahwa Ganjar Pranowo secara tidak langsung itu memberikan kritikan kepada partai politik ya. Jadi Ganjar di dalam berita tadi Ganjar mengatakan bahwa ya saya akan mengikuti keputusan partai politik ya. Jadi kalau misalnya partai mencalonkan saya siap ya. Tetapi ini poin penting ya. Ganjar mengatakan bahwa partai politik juga harus mempertimbangkan, memperhatikan kehendak rakyat. Kehendak rakyat yang dimaksud itu adalah hasil survei ya yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, di mana tokoh-tokoh ya yang memiliki elektabilitas tinggi, yang memiliki popularitas tinggi itu perlu dipertimbangkan oleh partai politik. Jadi saya kira itu yang menjadi penegasan Ganjar Pranowo kepada partai politik ya, dalam dalam hal ini tentu PDIP juga partai-partai lainnya. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa Ganjar semakin percaya diri dan sekarang justru posisi sekarang itu berubah ya, bukan lagi Ganjar yang mengejar-ngejar PDIP, tetapi justru PDIP yang harus bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan Ganjar ya. Karena kalau salah keputusan maka Ganjar akan diambil oleh partai lain ya. Ada banyak partai yang sedang menunggu dan PDIP akan gigit jari di 2024. Oke, sahabat Karya Pengobisia sekalian, itulah sedikit analisa singkat dari saya. Teman-teman silakan tanggapi, silakan berikan kritikan, saran di kolom komentar channel ini ya. Jangan lupa ya, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.